Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Oktarina dengan NIM 06 14 12 82 12 60 54 dari kelas Indralaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi menurut tiga ahli dan juga objek supervisi. Pengertian supervisi menurut ahli yang pertama, menurut Burhanuddin dan kawan-kawan 2017, yang menjelaskan supervisi itu merupakan segenap bantuan yang ditujukan sebagai upaya perbaikan dan pembinaan terhadap aspek pengajaran. Selanjutnya, menurut Bafadal 2005, supervisi artinya layanan profesional yang bentuknya berupa bantuan kepada para personel dalam upaya meningkatkan kemampuan sehingga mampu untuk mempertahankan maupun melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam upaya pencapaian tujuan sekolah. Yang selanjutnya, menurut Manjah, yang menjelaskan supervisi itu merupakan suatu pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dalam mengawasi kegiatan sekolah sehingga proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Nah, dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan itu merupakan sebuah usaha atau bantuan yang dilakukan oleh atasan tertinggi seperti misalnya kepala sekolah atau pengawas luar sekolah untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses belajar mengajar di kelas agar proses pembelajaran di sekolah itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dari awal. Baiklah, selanjutnya yaitu objek supervisi. Jadi objek supervisi itu terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan personil dan pembinaan non-personil. Pembinaan personil ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah yaitu sebagai bagian dari suatu sekolah yang juga menjadi objek supervisi. Nah, sebagai pemegang tertinggi dalam suatu sekolah, kepala sekolah juga perlu disupervisi karena untuk melihat dari latar belakang perlunya supervisi pendidikan. Bahwa kepala sekolah itu juga perlu tumbuh dan berkembang dalam jabatannya tersebut. Dan juga kepala sekolah harus berusaha untuk mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya serta menumbuhkan semangat pada dirinya dalam melakukan tugasnya sebagai kepala sekolah. Yang kedua ada guru. Guru sebagai agen of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, guru juga perlu dilakukan sebuah pengawasan atau supervisi yang dilakukan oleh supervisor, yakni kepala sekolah yang mensupervisi guru tersebut. Pembinaan pada guru juga perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Yang ketiga ada staf sekolah. Nah, staf sekolah ini merupakan tenaga kependidikan di sekolah yang sama halnya untuk disupervisi. Namun, staf sekolah ini dilakukan oleh kepala sekolah, misalnya itu disupervisi kinerja kinerja dari staf sekolah tersebut dan juga kemampuan dalam bekerja serta skill yang dimiliki oleh dirinya terhadap pimpinan atau sekolah. Dan yang terakhir itu ada siswa atau peserta didik. Siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait satu sama lainnya. Dan siswa juga akan menjadi objek supervisi dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, siswa di supervisi itu terdiri dari 3 aspek, misalnya kognitif, psikomotorik, dan juga afektifnya. Di sini guru yang akan menjadi supervisornya. Yang kedua ada pembinaan non-personil. Nah, pembinaan personil ini meliputi pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Misalnya itu pada bangunan sekolah, alat pengajaran yang digunakan, serta media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.